hidrogeologi yang ingin saya sampaikan di sini adalah topik tipe akuifer atau jenis-jenis akuifer. Yang di dalam pembahasan ini akan saya sampaikan tentunya dengan cara yang sangat sederhana, natural, primitif, dengan oret-oretan yang sederhana agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Ya, mari kita lanjutkan. Sebelum kita membicarakan jenis-jenis akuifer, tentunya kita harus mengetahui dulu definisi tepatnya akuifer itu apa. Jadi akuifer itu adalah batuan yang dapat menyimpan, ini penting ya, menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Ya, itu definisinya. Jadi yang penting adalah menyimpan dan mengalirkan. Jadi batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Tentunya batuan akuifer ini adalah menjadi lapisan pembawa air. Ya, lapisan batuan pembawa air. Gitu ya. Nah, kalau dia pembawa air maka dia pasti akuifer ini adalah jenuh air. Ya, jadi harus jenuh air. Itulah yang disebut di dalam definisi singkatnya apa itu akuifer. Nah, sekarang kalau kita melihat membicarakan akuifer, itu artinya kita membicarakan apa? Wadah air. Ya, jadi itu adalah tempat air tanah mengalir. Nah, pada saat kita membicarakan wadah, maka kita masih harus ingat apa itu sifat batuan terhadap air. Ya, karena kita belajar hidrogeologi. Jadi sifat batuan terhadap air itu seperti apa? Maka saudara masih ingat yang pertama itu adalah sifat permeabel. Ya, ini apa? Lulus air. Ya. Nah, yang lawannya itu adalah impermeabel. Ya, itu adalah apa? Kedap air. Ini adalah sifat batuan terhadap air. Nah, di bawah permeabel itu ada yang namanya semi permeabel. Ya, ini terjemahannya terserah apakah semi lulus air atau agak lulus air, sama saja. Nah, di bawahnya impermeabel itu ada semi impermeabel. Ini adalah semi kedap air atau agak kedap air. Ya, ini sifat umum yang saudara pasti sudah tahu dan semua orang tahu itu ya. Permeabel, impermeabel, semi per dan semi im. Ya, nah itu adalah sifat batuan terhadap air. Nah, di dalam hidrogeologi kita mengenal yang namanya di sini adalah hidrostratigraphy unit. Ya, atau satuan hidrostratigrafi. Ya, satuan hidrostratigrafi. Nah, satuan hidrostratigrafi ini adalah batuan yang dikelompokkan
menjadi satu satuan batuan berdasarkan sifat hidrolikanya. Ya, ini sifatnya adalah sifat hidrolika yang dipakai di dalam penyatuannya. Kalau ini adalah sifat berdasarkan sifat litologinya. Ya, jadi litostratigrafi satuannya. Jadi misalnya ini apa? Pasir, batu pasir. Kalau ini misalnya batu pasir lempungan. Kalau ini lempung pasiran, ya. Ini contohnya adalah batuan beku, andesit, breksi kompak dan sebagainya, masif. Nah, itu adalah penyatuannya. Kalau HSU, satuan hidrostratigrafi, ini disatukan berdasarkan sifatnya. Batuan yang mempunyai sifat hidrolika sama dijadikan satu satuan. Jadi kalau batuan itu mempunyai sifat hidrolika yang sama, yaitu permeabel, itu namanya akuifer. Kalau satuan batuan, baik itu batuan-batuan yang sama, batuannya lain tetapi sifat hidrolikanya sama, maka disatukan menjadi akuifuk, ya, yang kedap air. Jadi batuan apa saja itu dijadikan satu satuan, jadi satu satuan hidrostratigrafi yang namanya akuifuk, yang impermeabel. Nah, kalau yang ini namanya akuitar. Ini namanya akuiklut, ya. Nah, ini bahasa Indonesianya kita tulis begitu aja. Ya, jadi ini ada akuifer, akuitar, dan akuiklut, dan akuifuk. Nah, ini semua nanti menjadikan akuifer itu dibedakan berdasarkan beberapa jenis. Nah, mari kita lihat sekarang. Yang pertama, ya, ini adalah permukaan tanah, ya. Ini adalah sumur saudara, ya, atau terus ini adalah, maaf ini gambarnya jelek, muka air tanah. Batuan di sini ini misalnya pasir atau batu pasir, ya. Ya, ini muka air tanah, muka air tanah. Ya, ini namanya water table atau MAT, muka air tanah. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini apa ini? Permeabel, ya. Ini permeabel, sama-sama permeabel, maka akuifer ini disebut sebagai akuifer bebas atau unconfined akuifer. Gampang ya, itu. Ya, jadi itu. Jadi sama-sama per. Maka ini adalah akuifer bebas. Nah, sekarang yang paling bawah tadi apa? Confine. Ini adalah saudara itu ya. Ya. Terus di sini ada lapisan, katakanlah ini lempung, yang ini impermeabel, ya. Ini apa ini? Ini adalah permeabel.
Nah, kalau saudara seperti ini, maka ini tadi apa ini jadi impermeable, ini permeable. Maka akuifer ini menjadi akuifer tertekan, confined aquifer. Ya, jelas ya. Jadi di sini di sini per. Ini tertekan, ada tekanan di sini. Nah, muka air tanahnya ini disebut sebagai pisometric surface atau permukaan pisometrik. Ya, tulisannya pisometrik itu nanti saudara cari sendiri, ini tulisan jelek. Ya, jadi muka air tanahnya ada di sini. Tergantung dari tekanan. Ini bisa di atas permukaan, bisa di bawah permukaan. Ini tergantung tekanan air yang ada di dalam ini akuifer. Ya, jadi ini adalah yang kedua, akuifer tertekan. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang adiknya tadi, adiknya permeable tadi. Ya, ini adiknya permeable. Ya, ini ada lapisan batuan, ini begini. Ini adalah akuifer permeable. Ini semi per, misalnya lempung pasiran. Jadi ini adalah semi per. Ini permeable. Maka apa? Ini semi per, berarti akuifernya adalah akuifer semi bebas atau setengah bebas atau semi unconfined aquifer. Ya, nah itu. Nah, nanti muka air tanahnya di mana? Ya. Nah, di sini. Ini adalah namanya apa? Masih water table atau MAT. Ini adalah semi unconfined. Tadi saudara lihat di sini yang unconfined water table. Yang confined itu pisometric surface namanya, permukaan pisometrik. Kalau yang semi bebas, semi ini adalah water table. Ya, nah sekarang yang terakhir adiknya im. Nah, adiknya im itu ya. Jadi ini adalah saudara lagi di sini. Ini adalah lapisan batuannya. Ini apa ini? Lempung. Tapi ada pasirnya dikit. Maka ini namanya, ini adalah semi im. Gampang ya, semi impermeable. Yang ini tentunya permeable karena ini akuifer. Ini apa ini? Per. Ini per, ini semi im. Maka ini namanya semi
confined aquifer atau semi tertekan. Jadi aquifer semi tertekan. Kalau di atasnya tadi adalah semi bebas, ya, ini semi confined. Jadi aquifer semi tertekan. Nah, di sini biasanya itu ada dua, yaitu di sini adalah piezometric surface dan ada juga muka air tanah atau water table. Inilah yang paling susah, ya, karena ini adalah semi impermeable. Jadi kadang ada dua, piezometric surface dan muka air tanah atau water table. Maka kalau saudara lihat kembali di sini, nah, saya kecilkan supaya kelihatan semuanya, ya. Dari sana tadi, maka ini ada yang pertama, ini adalah satu aquifer bebas. Karena per. Kalau ini adalah nomor 2 aquifer tertekan, itu atasnya im, bawahnya per. Aquifernya itu per. Yang ketiga itu adalah ini semi per, ini sama dengan yang ini, semi per. Ini per, maka semi bebas, ngikuti ini. Ininya juga water table. Nah, yang keempat ini adalah semi im, maka semi tertekan, ngikuti yang ini. Semi tertekan, muka tanahnya adalah di dua ini. Ya, paham ya? Jadi dari sifat batuan tadi akan ketemu seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita masukkan di dalam satuan hidrostratigrafi tadi, maka ini dan ini adalah sama-sama per, sama-sama aquifer. Ini aquifer, tetapi dipisahkan oleh muka air tanah. Ini jenuh, ini tidak jenuh. Jadi ini sebetulnya dua-duanya itu satuan ininya adalah aquifer. Satuan hidrostratigrafinya adalah aquifer. Kalau yang ini jelas beda. Ini dan ini beda. Ini adalah satuan HSU-nya, hidrostratigrafiknya, ini adalah aquifug karena impermeable ini. Ininya aquifer. Nah, sekarang yang ini jelas apa? Aquitar. Ini kalau yang di sini, ya, ini semi per, maka di sini adalah aquiclude. Ya, karena ini semi im. Jadi aquiclude ini aquifer. Jelas ya. Jadi itulah macam-macam aquifer dengan segala sifatnya yang harus saudara tahu. Nah, sekarang kalau saudara lihat lagi berdasarkan K, ya, kalau kita berdasarkan hydraulic conductivity-nya, jadi Krusman itu membaginya berdasarkan hidrostratigraphic unit, ya.
Jadi ini misalnya K1, ini K2, ya. Maka ini K1 itu hampir sama dengan K2. Jelas ya. Nah, kalau ini, yang ini K1. Jadi saya tulis di sini aja. K1, ini K2. Maka di sini pasti K1 jauh lebih kecil dari K2. Jelas ya? Sekarang ini semiper. Kalau ini K1, ini K2, maka di sini K1 lebih kecil dari K2. Yang ini K1, ini K2. Maka di sini K1 jauh lebih kecil dari K2. Itu ya, itu pembagian berdasarkan K oleh Grossman. Ya, kalau yang tadi itu sama sebetulnya. Ini adalah pembagian aquifer berdasarkan per, im, per, semi im, per. Ya, jadi penutupnya inilah yang berbeda. Ini permeabel, impermeabel, semi permeabel, ini semi im. Atau di sini adalah penutupnya aquifer, di sini penutupnya aquifug, ini penutupnya aquitard, ini aquiclut. Maka di sini pasti K-nya jauh lebih kecil daripada ini, lebih kecil, ini lebih kecil. Ya, kalau ini hampir sama. Itulah gambar-gambar yang saya sampaikan secara sederhana. Saya tidak menggunakan gambar yang bagus, karena dengan harapan dengan cara yang seperti ini saudara bisa memahaminya dengan baik gitu ya. Nah, saudara mungkin masih kelihatan ini, mudah-mudahan ya. Ini yang saya sampaikan tadi sebetulnya sama aja. Ini adalah tipe batuan yang disampaikan oleh Grossman, ya, Grossman dan juga Walton itu ya. Ya. Nah, ini saudara lihat ini. Ini K1, K2 gitu ya. Unconfined sama. Ya, hampir sama. Ini K1, K2. K1 lebih kecil. Kenapa? Karena ini semi unconfined. Kalau di sini semi confined berarti ini semi per tadi, maka ini lebih kecil. Kalau yang tertekan ini adalah K-nya hampir 0, mendekati 0 lah ya. Jadi enggak ada K0, tapi mendekati 0 ini K. Jadi K-nya jauh lebih kecil dari K aquifer. Ini confined. Jadi ini sama seperti yang saya gambarkan tadi. Hanya saja ini langsung digambarkan K-nya. Nah, di dalam ini semi confined ini yang perlu saudara ketahui bahwa di sini ada muka pisometrik dan muka air tanah. Jadi ada dua permukaan. Kalau ini adalah muka air tanah. Kalau ini muka pisometrik atau pisometric surface. Tapi yang ini semi unconfined muka air tanah, water table. Ini ada dua. Ya, ini yang saudara harus pahami. Nah, sedangkan yang ini ya, dua ini kita sebut sebagai leakage aquifer. Kenapa leakage? Karena aquifer di atas ini masih bisa masuk ke dalam aquifer di bawahnya. Karena ini juga masih mengandung air walaupun tidak terlalu banyak, tetapi dia bisa leakage. Kalau kita aquifer semi confined ini kita tarik, kita pompa, ini masih bisa leakage ke bawah. Karena ini
masih mengandung air tanah juga. Demikian juga ini kalau kita tarik, kita pompa, maka ini menjadi ini. Inilah sebetulnya yang disebut sebagai leakage aquifer. Leakage aquifer ini semi unconfined dan semi confined. Ya, nah, bagaimana dengan storativity-nya? Ya, nah ini ada beberapa. Kalau bebas ini tentunya storativity-nya besar gitu ya, sekitar 20%-an gitu ya. Itu sama dengan hampir sama dengan porositas yang saling berhubungan ya. Jadi ini storativitasnya. Nanti ini dua ini storativitasnya lebih kecil. Kalau confined itu storativitasnya semakin kecil. S ini apa? Coefficient of storage. Ya, coefficient of storage ini adalah menggambarkan koefisien dari cadangan masing-masing. Jadi aquifer tertekan itu mempunyai S yang paling kecil. Ini lebih besar daripada ini, dan yang paling besar S itu adalah aquifer bebas. Ya, jadi itu jenis-jenis aquifer yang harus saudara pahami dengan cara mudah. Saya tidak menggunakan gambar yang sophisticated karena dengan oret-oret seperti ini saudara akan lebih mudah memahami daripada saudara menonton, melihat gambar-gambar yang sudah jadi, saudara tidak mengikuti prosesnya. Ya, demikian itu adalah jenis-jenis aquifer yang harus saudara pahami. Nanti ada jenis aquifer tertekan yang positif aquifer dan ada yang negatif aquifer. Itu khusus yang tertekan ya. Jadi kalau saudara ketahui kalau ini saya tambahkan, kalau ini ada aquifer tertekan ya, ini impermeable, ini adalah aquifer tertekan ya. Kalau saudara bor kemudian muka air tanahnya itu ada di sini ya, pisometriknya, maka air ini akan keluar sampai di sini. Maka ini adalah negatif artesian aquifer ya, negatif artesian aquifer, artesis ya, karena masih negatif. Jadi ini adalah saudara ya, di sini permukaan tanahnya ini, jadi masih di bawah muka tanah ya, maka itu namanya negatif artesian aquifer. Sumurnya namanya negatif artesian well ya. Nah, kalau ini adalah yang satunya ya, saya gambarkan di sini ya. Ini tentunya aquifer. Ini saudara di sini ya. Nah, kalau saudara bor ya, nah ininya ada di sini. Nah, ini adalah pisometric surface ya, maka air yang di sini ini akan naik sampai muncrat begini ya. Ini adalah ini adalah positif artesian aquifer. Sumurnya ini disebut sebagai positif artesian well
Akuifernya positif artesian aquifer. Jadi positif artinya apa? Dia muncrat sampai ke permukaan. Yang ini adalah ketinggian pisometrik dari muka tanah. Ya, itu bedanya. Jadi artesian aquifer itu ada yang negatif, ada positif. Negatif itu hanya di permukaan tanah, masih di permukaan tanah, naik tapi tidak sampai keluar. Kalau ini naik sampai keluar. Ya, itu adalah nama dari tertekan. Jadi aquifer tertekan itu sebetulnya artesian aquifer. Jadi banyak salah sebut kalau sumur bor itu artesis, itu salah, ya. Sumur bor itu belum tentu artesis. Yang disebut artesis itu adalah apabila pemboran itu menemukan, menyentuh, mendapatkan aquifer yang artesis, maka itu namanya artesian well. Jadi artesis itu identik dengan tertekan. Saya kira itu ya pemahaman singkat ini agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatian saudara.